mulai pembelajaran, kita ada ice breaking dulu. Sekarang semuanya berdiri. Berdiri. Nanti di layar ini akan ada orang yang menari. Nah, jadi kita praktekkan juga seperti itu ya. Bisa? Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, kita berenang. Hidup yang kami siap berdoa. Takut, takut, takut di hutan. Gulung, gulung, tangan di gulung. Luna melihat di mata bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Doa siap satu jari kiri, kamu menjadi dua. Dua jari panjang, dua jari kanan. Dua jari kiri, kamu menjadi empat. Buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kamu menjadi enam. Buat tengah dikit. Empat jari kanan, empat jari kiri, kamu menjadi delapan. Buat telinga, dua jari kanan, lima jari kiri, kamu menjadi 10. Siap berdoa. Ayah muda dan sahabat guru dan wakil desa. Selamat belajar. Lagi. Satu kali lagi ya. Oke ya, selesai ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, ini sekarang kita belajar lagi ya. Oke ya. iPhone baru. Awas Mbak, bahaya. Jangan rekod. Ada di mana? Tidak Pak, Nah, pelajaran kita tentang mengaplikasikan konsep perilaku produsen. Nah, sekarang Bapak minta tolong dibagikan dulu modul kita. Ini belum ada kan?
Sudah minum mandi nih, Jay. Minum mandi. Oh, lemon. Lainnya minum mandi. Isu aku, Be. Es nada. Kamu ini. Nah, bisa kita mulai pelajaran hari ini. Di layar ini bisa kita perhatikan materi tentang perilaku produsen. Nah, yang kamu pegang itu adalah modulnya. Jadi nanti selama pembelajaran Bapak akan berikan pertanyaan. Siapa yang bisa jawab nanti kasih permen ya. Semangat ya. Nah, jadi ini salam murid hebat. Tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi kata kalau Bapak bilang nanti, salam murid hebat. Jawabannya? Luar biasa, Allahu Akbar. Salam murid hebat. Tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari tentang konsep perilaku produsen. Pertama, tentang pengertian produksi, tujuan produksi, faktor yang dibutuhkan untuk proses produksi, jenis-jenis produksi, tingkatan produksi, formulasi matematika dalam produksi, perilaku produksi, dan yang terakhir adalah perluasan produksi. Banyak sekali ya. Nah, jadi paling tidak dari 8 poin ini kita bisa memahami 4 saja cukup lah. Ya. Nah, tapi Bapak harapkan semuanya ke-8 materi ini kita bisa kuasai. Nah, ini tentang pengertian produksi. Nah, jadi produksi ini bisa didefinisikan menjadi 2 hal. Yang pertama adalah proses menghasilkan barang dan jasa. Nah, siapa yang bisa mencontohkan bagaimana usaha manusia dalam menghasilkan barang dan jasa? Seperti apa bentuknya? Bertani. Nah, silakan ambil permennya ke depan. Bertani. Apalagi? Beternak, ya. Ini permennya. Apalagi? Apa? Merancang mode pakaian. Boleh? Nah, ini. Nah. Jadi proses yang pertama itu produksi dikatakan sebagai proses menghasilkan barang dan jasa. Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Kita konsumsi sehari-hari itu barang apa yang kita makan? Nasi. Nasi itu asalnya dari apa? Dari beras. Beras dari apa? Nah, padi kalau nggak ditanam bisa dia tumbuh. Awalnya ada lahan, kemudian ditanami padi, kemudian menghasilkan padi, dan setelah itu jadi itu awalnya tidak ada, diproses, kemudian dia menjadi ada. Nah, kemudian yang kedua, produksi itu kegiatan untuk meningkatkan daya guna barang. Nah, ada yang bisa mencontohkan? Apa? Pertukangan, ya boleh. Apalagi? Apa? Kerajinan, ya boleh. Nah, Perkebunan, Pak.
perkebunan dia masuk poin pertama. Nah, apa lagi? Apa? Jasa angkutan ya boleh. Nah ini ambil permennya satu. Nah jadi proses yang kedua itu kegiatan untuk meningkatkan daya guna suatu barang. Nah ini barangnya itu sudah ada, tapi ditingkatkan lagi nilai ekonominya. Misalnya kita punya mobil angkutan kan, mobil angkutan kita itu sudah tua dia. Tahun 90 dibeli orang tua kita. Nah daripada tegak saja di rumah, maka ditingkatkanlah nilai gunanya, dijadikan odong-odong. Tahu odong-odong? Odong-odong itu mobil baru atau mobil tua? Mobil tua kan? Awalnya tidak berfungsi, kemudian diubah bentuknya, dimodifikasi menjadi odong-odong kan? Menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah kemudian apa lagi tadi? Pertukangan, ya kan? Ada modifikasi rumah. Misalnya ruangan ini mau kita buatkan WC. Nah berarti yang sudah ada itu ditambahkan. Nah itu maksudnya. Nah kamu misalnya buat kue polos saja dia. Nah bagaimana caranya untuk menjadikan kue itu bernilai ekonomi tinggi? Nah dia dikasih keju ya kan? Dikasih seres, dikasih coklat, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya produksi itu berarti setiap kegiatan manusia untuk menghasilkan atau meningkatkan daya guna suatu barang sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Bisa dipahami? Bisa? Nah, jadi secara umum dua prosesnya ya, menghasilkan barang dan menambah nilai guna suatu barang. Itu yang dikatakan sebagai produksi. Nah, sekarang muncul pertanyaan, siapa yang disebut dengan produsen? Ada yang bisa jawab? Coba berdiri. Petani ya, silakan ke depan. Nah. Siapa lagi? Ya, siapa? Apa? Iya, sini. Nah, ya, dokter juga. Guru ya, boleh. Nelayan ya, boleh juga. Guru sudah. Apa? Siapa? Desainer dia boleh. Nah, yang kamu sebutkan itu benar semua. Jadi siapa itu produsen? Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi. Tadi kegiatannya bertani. Siapa yang melakukan produksi pertanian itu? Petani. Tadi kamu sebutkan pertukangan. Siapa yang melakukan proses produksinya? Tukang. Menjahit baju, siapa yang melakukan? Desainer. Mengajar, siapa yang melakukan? Guru. Kemudian berdagang, siapa yang melakukan? Kemudian ada angkutan umum, siapa yang melakukannya? Mengobati orang sakit. Buat kue. Orang yang kerja di perusahaan. Namanya siapa itu? Namanya buruh, bukan budi, buruh. Ya kan? Yang menangkap ikan. Nah sekarang Bapak mau tanya, orang tua kamu bekerja sebagai petani.
Sebagai petani itu apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan? Sawit. Nah, itu barangnya berupa sawit. Profesinya petani. Misalnya Bapak ini kegiatan produksi apa yang dilakukan? Mengajar, artinya memberikan ilmu pengetahuan. Sebagai produsen, Bapak ini dinamakan sebagai guru. Kalau misalnya kamu sakit, pergi ke puskesmas, kemudian ada yang melakukan produksi di bidang kesehatan. Siapa namanya? Dokter. Apa yang dilakukan? Mengobati. Jadi produksi itu kata kerjanya bisa banyak, bisa menghasilkan benda, bisa memberikan jasa kesehatan, bisa mentransformasi ilmu pengetahuan, bisa membuat rumah, bisa menanam padi, bisa menangkap ikan, bisa membuat kue, bisa mengendarai kendaraan. Nah, itulah kata-kata kerja yang berhubungan dengan produksi. Nah, dengan profesinya masing-masing yang kita sebut dengan produsen. Nah, ini lagi. Untuk apa manusia itu melakukan produksi? Nah, coba sebutkan bagaimana contohnya memperbanyak jumlah barang dan jasa. Apa? Ya, sini. Yang kedua poinnya apa? Menghasilkan produk berkualitas. Coba sini. Sini, berdiri. Ya, bagaimana contohnya menghasilkan produk berkualitas? Meningkatkan kualitas barang. Contohnya? Nah, coba apa contohnya menghasilkan produk berkualitas? Ya, nih. Yang ketiga tujuannya untuk apa? Memenuhi kebutuhan manusia. Coba sebutkan contohnya. Ya, betul. Kemudian apa lagi? Mendapatkan keuntungan. Itu gimana contohnya, Bang? Iya, benar sekali. Apa lagi? Apa lagi? Nah, jadi tujuan produksi itu ada 8 poin di sini bisa kamu lihat. Pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Manusia ini semakin hari semakin banyak kan? Nah, sehingga produksi itu harus diperbanyak. Misalnya handphone. Apalagi zaman sekarang ini zaman transformasi digital. Semuanya menggunakan IT. Ya kan? Nah, dulu di zaman Bapak sekolah tahun 2008, kamu lahir tahun berapa? Masih ya? 2008 itu Bapak seusia kamu, kelas 1 SMA. Itu yang punya handphone itu. Dari 30 orang di dalam kelas itu paling 2-3 orang saja. Karena waktu itu handphone itu mahal harganya. Nah, karena semakin berkembangnya teknologi, kebutuhan manusia semakin meningkat terhadap handphone, maka handphone itu semakin banyak. Hal ini dibuktikan dengan dulu handphone itu hanya mereknya Nokia, Motorola, LG. Nah, kemudian lahirlah BlackBerry, lahir Android, Samsung. Kemudian seiring berjalannya waktu ada merek Oppo, ada Vivo, ada Realme, ada Samsung dan lain sebagainya. Itu menandakan semakin hari produksi itu semakin meningkat. Kemudian menghasilkan produk berkualitas. Nah, dalam produksi itu
pengusaha itu bersaing ya. Siapa yang akan dibeli produknya adalah produsen yang bisa menghasilkan produk berkualitas. Misalnya di kampung kita ini ada 3 orang penjual bakso. Yang paling laris itu bakso siapa? Di Eka. Kenapa bisa laris? Nah, karena murah, enak. Nah, konsumen itu cenderung memenuhi kebutuhannya dengan barang yang berkualitas. Maka produksi itu diharapkan agar memperhatikan kualitas barangnya. Kemudian memenuhi kebutuhan manusia. Ya, jadi manusia ini memerlukan barang dan jasa. Maka atas dasar itulah produsen itu menghasilkan barang dan jasa itu. Misalnya siswa di sekolah karena cuaca panas dia pasti butuh air kan. Nah, maka orang kantin itu dia produksi es. Dilihat siswa-siswa ini di rumah itu tidak makan pagi. Nah, maka jual nasi dia. Melihat kebutuhan dari manusia. Kemudian mengganti barang yang rusak. Kira-kira kalau barangnya udah rusak masih bisa digunakan? Tidak bisa digunakan. Bagaimana caranya? Didandan, diperbaiki, dimodifikasi. Kemudian memenuhi permintaan pasar. Ya kan? Nah, banyaknya permintaan, maka produsen itu berlomba-lomba untuk menghasilkan produk. Misalnya sekarang ini banyak perdagangan online kan? Ada Shopee, ada Lazada, ada Traveloka. Ya kan? Jadi orang di Karangdapo tidak perlu pergi ke Jakarta untuk membeli barang. Ya kan? Misalnya ini kabar HDMI ini nggak ada yang jual di sini. Di mana Bapak beli? Di Palembang beli ini. Pergi nggak Bapak ke Palembang? Tidak. Bagaimana caranya? Jadi karena banyaknya permintaan pasar, maka produsen itu membuat inovasi-inovasi dalam menjual produknya. Salah satunya dengan perdagangan online. Namanya itu e-commerce, electronic commerce, perdagangan secara online. Kemudian memenuhi kebutuhan luar negeri. Handphone Bapak itu mereknya Samsung A14. Rilis waktu itu Februari 2023. Nah, jadi untuk apa namanya itu? Aksesorisnya tidak ada dijual di Indonesia. Nah, maka dicari-cari dapat aksesoris itu dari Cina. Itu water kelas itu dari Cina ya. Dari mana kita membeli? Dari online kan. Kamu mungkin pernah juga beli produk dari negara asing kan? Nah, pergi nggak kamu ke Amerika misalnya? Tidak. Nah, jadi kita yang berada di Indonesia bisa juga menjual produk itu ke luar negeri. Kenapa? Karena banyaknya permintaan pasar. Nah, kemudian mendapatkan keuntungan. Tadi kawannya sudah ngomong, beli barang 1.000 jual 2.000. Nah, ada orang tuanya yang pedagang di sini. Nah, gitu kan? Beli tepung 1 kilo misalnya 14.000, nanti dijual 17.000. Kemarin teman kamu ada itu, dia jual lipstick. Nah, beli lipstick nanti dijual kembali, kan bagus kan? Nah, tapi jangan sampai mengganggu jam pelajaran. Nah, sekarang ini ada namanya di Shopee itu, Shopee Affiliate. Tahu? Tahu? Nah, itu adalah sarana yang memberikan kesempatan kepada kita
menjadi reseller, menjual kembali produknya. Nanti ada fee keuntungan dari barang yang laku dijual, gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan kemakmuran. Itulah tadi. Orang tua kita itu bekerja, dia bekerja berarti dia sebagai produsen menghasilkan sesuatu, ya. Nah, kemudian nanti setelah dia menghasilkan sesuatu, mereka itu akan diberikan balas jasa. Balas jasa itu berupa penghasilan. Penghasilan itulah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dia terwujud kesejahteraan dalam dirinya, dan pada akhirnya dia disebut sebagai keluarga yang makmur. Ya kan? Misalnya bapak nih, bapak profesinya guru. Nah, kegiatannya apa? Mengajar. Nanti ada balas jasanya dari pemerintah. Dikasihlah 1 bulan itu 4 juta. 4 juta itulah yang akan bapak gunakan menafkahi keluarga. Alhamdulillah cukup. Nah, kecukupan itu adalah derajat dari kemakmuran, ya kan? Nah, bisa membeli kebutuhan, bisa beli nasi, bisa beli baju, ya kan? Bisa beli minyak motor, bisa kasih jajan sama anak, gitu kan? Nah, itu bapak lakukan karena bapak menjadi seorang produsen yang melakukan proses produksi. Nah, ini gini. Nah, ini tulisannya berubah ya. Ya, kemudian jenis-jenis produksi. Ada berapa jenis produksi? Ada 6. Coba siapa yang bisa sebutkan yang pertama? Ya, yang pertama ekstraktif. Nah, coba. Ya, perdagangan, industri, apa lagi? Jasa, ya. Apa lagi? Agraris. Nah, siapa yang bisa maju ke depan menyebutkan 6 jenis-jenis produksi? Siapa yang bisa? Ya, silakan menunjukkan. Nah, pakai mic ya. Ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, transportasi, jasa. Oke. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ini permen masih banyak, nanti silakan dijawab pertanyaan bapaknya. Nah, gini. Bapak kasih pertanyaan, nanti kamu jawab masuk jenis produksi apakah profesi ini, gitu ya. Nah, pertanyaan pertama. Andi adalah seorang yang berprofesi sebagai nelayan. Setiap hari dia berangkat dari desanya menuju lautan lepas untuk mencari ikan. Andi melakukan jenis produksi apa kira-kira? Ekstraktif. Oke. Pertanyaan berikutnya. Budi bekerja di sektor pertambangan. Setiap hari dia masuk lubang batu bara untuk mengambil batu bara yang ada di perut bumi. Maka menurut jenis produksinya, Budi itu melakukan lanjut ya. Charlie setiap hari berangkat ke sawah, menggarap lahan, kemudian menanam padi. Iya, agraris. Rangga setiap pagi mengantarkan anak sekolah dari Aringin ke Karangdapur. Jenis produksi apakah yang dilakukan? Kamu.
Ya. Ferdi, dia berprofesi sebagai arsitektur. Dia menggambar sebuah gedung yang besar. Iya. Anggun, dia setiap hari membeli tepung, kemudian kubis, minyak goreng, dan dia mengkombinasikan produk itu menghasilkan produk yang baru bernama bakwan. Iya, industri. Alfamart, Indomaret, kemudian Waseda, ini merupakan contoh perdagangan. Berarti udah ngerti ya? Nah, sekarang Bapak mau tanya. Seorang ayah bernama Anto untuk menafkahi kehidupan keluarganya, dia pergi ke hutan untuk mencari sarang lebah. Untuk mengambil madu. Kadang-kadang dia itu sampai memanjat pohon yang tinggi sekali. Dan ada juga seorang ayah bernama Tono. Dia berprofesi sebagai pencari sarang burung walet. Bayangkan tuh, dia pergi ke sebuah tempat yang jauh sekali, masuk ke dalam goa, memanjat, mengambil sarang burung walet. Kedua orang ini, kalau dikategorikan ke dalam jenis produksi, dia itu masuk ekstraktif. Alasannya apa? Iya, bagus sekali. Alasannya apa? Anto dan Tono hanya mengambil barang yang sudah disediakan oleh alam. Dia tinggal ambil saja, ya kan? Madu itu diproses secara alami oleh lebah. Berapa lama lebah itu bisa menghasilkan madu? Berapa? Sebulan. Belum pacak panen, man sebulan. Berapa? 6 bulan terlalu lama. 6 bulan setengah Pak. Berapa? 3 bulan, belum tepat. Nah, yang paling tepat itu 4 bulan setengah. Berarti hadiahnya untuk apa ya? Jadi proses lebah itu bisa menghasilkan madu lamanya 4,5 bulan. Ya, nanti si Anto dia berjalan nampak sarang lebah. Lebah itu baru 1 minggu hinggap di pohon itu. Kira-kira sudah ada nggak madunya? Makanya setiap profesi itu perlu ilmu, ya kan? Seorang pencari sarang lebah, pencari madu, dia perlu ilmu untuk itu. Jangan sampai nanti dia hanya bisa mengambil saja, tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Ketika dipanjatnya, diambil, rupanya belum ada
madunya. Ya, nyola lintak naik, rupanya kata hasilnya lah. Nah, itulah derajat sebuah ilmu. Ilmu itu penting bagi kita dalam melakukan pekerjaan. Begitu juga ketika orang panen buah sawit. Biasanya panen buah sawit itu berapa minggu sekali? Iya, normalnya 21 hari ya, berarti 3 minggu ya. Bagaimana caranya membedakan yang masak dengan yang mentah? Mandi tinggi, cak mana cara gitu? Ditusuk dulu kan? Ditusuk dulu, jatuh ke bawah. Nah, tepung itu di dalamnya lah putih. Nah, berarti lah masak. Ya. Gitu ya. Begitu juga seorang nelayan. Kapan seorang nelayan itu harus pergi ke laut? Nah, gitu ya. Jangan nanti ketika ombak tinggi, nah dia pergi pulang ke laut. Ini ada cerita nelayan Batak. Nelayan Batak dia tidak lihat cuaca karena nafsunya. Dia pergi mencari ikan ke tengah laut. Nyampe di tengah laut itu ada badai. Apa katanya? Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Nah, rupanya selamat dia dari badai itu. Sampai di darat. Sampai di darat, rata rumah semua yang kena badai. Apa kata nelayan Batak tadi? Apa Tuhan ini? Permasalahan di laut dibawa ke darat. Itu cerita nelayan Batak. Ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini tingkatan produksi. Ada produksi primer, produksi sekunder, produksi tersier. Nah, kalau produksi primer ini apa maksudnya? Produksi, iya, produksi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu dilakukan dengan proses agraris dan ekstraktif. Yang pokok itu apa bagi kita untuk makan? Nasi ditanam, berarti prosesnya agraris. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Sayur-sayuran, ya kan? Dilakukan melalui proses agraris. Peternakan melalui proses agraris. Perikanan. Nah, perikanan itu bisa dua ya. Kalau dia cari ikan di sungai awas atau ke laut, itu namanya ekstraktif. Karena dia tidak pernah memasukkan bibit ikan ke sungai, dia ambil saja langsung. Tapi kalau dia buat keramba, buat kolam, ya kan dimasukkan bibit lele, bibit patin kan. Nah, itu namanya agraris. Karena dia memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian minyak itu kebutuhan pokok nggak? Bagaimana minyak itu dihasilkan? Nah, diambil di dalam perut bumi. Ini minyak bumi ya. Kalau minyak sawit dia prosesnya awalnya agraris, itu kan minyak mentah tuh. Nah, menjadi minyak yang bisa kita konsumsi, maka dia proses selanjutnya adalah proses industri. Nah, jadi agraris maupun ekstraktif itu merupakan bahan baku dari proses industri, ya kan? Industri motor misalnya, motor itu ada besi. Besi itu bahan bakunya apa? Biji besi, ya kan? Kemudian
Ini apa ini? Kaca. Kaca ini bahan bakunya apa? Oh, mana ada biji kaca? Apa? Pasir. Tapi nggak bisa pasir Sungai Lawas. Pasir silika. Apa namanya? Nggak bisa langsung jadi seperti kaca ini. Dia dari pasir silika. Pasir silika itu diambil dari alam, maka prosesnya ekstraktif kan. Nah kemudian dibawa ke perusahaan kaca, dipanaskan, ya kan? Diproses secara industrialisasi sehingga menghasilkan suatu produk namanya kaca. Nah kemudian produksi sekunder. Nah apa itu produksi sekunder? Apa? Produksi barang untuk melengkapi kebutuhan pokok manusia. Misalnya kebutuhan pokoknya nasi, ya kan? Nasi itu sumbernya dari beras. Beras menjadi nasi, bagaimana caranya? Bertanam. Karena kesibukan manusia, berpikirlah orang bagaimana memproses beras ini bisa secara teknologi menjadi nasi. Maka menggunakan apa? Magicom. Nah, Magicom itu dihasilkan oleh manusia kan, melalui bahan baku. Nah, jadi Magicom itu fungsinya untuk melengkapi kebutuhan pokok manusia. Misalnya, manusia ini perlu apa untuk membersihkan bajunya? Perlu sabun. Perlu apa lagi? Perlu mesin cuci. Perlu apa lagi? Perlu bros. Nah itu disebut bahan produksi sekunder untuk melengkapi kebutuhan manusia, yang pada prinsipnya adalah mempermudah kerja manusia. Jangan capek kok kita manusia kok. Makanya diproduksilah produk-produk sekunder yang bersumber dari industri dan perdagangan. Nah yang terakhir produksi tersier. Apa itu produksi tersier? Produksi ya barang-barang mewah. Apa contohnya? Mobil, helikopter, apa lagi? Pesawat, apa lagi? Apa? Kereta api. Nih, kereta api. Kamu sini dulu, sini. Nah, pernah naik kereta api? Tidak pernah. Tidak. Kereta api itu siapa yang mengemudikan? Pilot. Mesin. Siapa? Apa siapa namanya? Masih ada kamu. Masinis. Kalau pesawat siapa yang mengemudikan? Pilot. Kalau helikopter? Pilot juga. Kalau mesin traktor? Apa? Sopir namanya tuh. Yang mesin traktor tuh apa namanya tuh? Hah? Operator ya? Nah, jadi manusia ini dia itu menyukai kemewahan. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau dia sudah terpenuhi kebutuhan pokok, kemudian sudah terpenuhi juga kebutuhan sekundernya, manusia itu dalam dirinya ini memiliki suatu sifat. Apa sifatnya? Apa sifatnya? Sifatnya itu ingin terlihat istimewa di depan rekannya yang lain. Dia ingin menunjukkan kemewahan dalam dirinya. Maka berpikirlah produsen untuk menghasilkan suatu produk kemewahan.
Maka dibuatlah mobil nasi, dibuatlah mobil Pajero, mobil Rubicon, jalan-jalan ke luar negeri. Apa lagi? Handphonenya iPhone, motornya ya Harley Davidson misalnya. Kemudian setiap bulan itu dia posting di media sosial itu, ini sekarang saya lagi di Bali, di Jepang, di Korea, di Amerika. Untuk apa dia posting itu? Biar tahu. Untuk memamerkan kemewahan dalam dirinya. Itu kan sifat kita manusia kan? Ya kan? Tapi bagus gak kira-kira tuh? Tidak. Menyombongkan diri. Apa? Enggak boleh ya. Nah, itulah sifat-sifat negatif yang harus dijauhi oleh manusia. Mentang-mentang kita kaya, berduit, nah, kita suka memamerkan sesuatu. Waktu itu kan ada tuh, dia pergi haji di Mekah itu, dia beli emas banyak sekali kan, penuh semuanya kan. Nah, itu menunjukkan dia ini belum dewasa menjadi seorang manusia. Padahal kan banyak yang mesti dibantu ya. Nah, ini formulasi matematika dalam produksi. Nanti kita pending, pertemuan berikutnya kita bahas. Nah, selesai. Nah, sekarang untuk tugas kamu, ya, karena kita belajar tentang produksi, maka kamu akan menghasilkan suatu produk. Kira-kira produk apa yang kamu pikirkan sekarang yang bisa dihasilkan? Makanan, kuliner ya. Nah, kamu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, coba hitung dari 1 sampai 5. Mulai dari sini. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, terus 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Ini lagi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Nah, sekarang silakan kamu berkumpul ke dalam kelompok yang sudah disebutkan tadi. 1 dengan 1, 2, 1 berarti yang sama-sama 1 itu satu kelompok. 2 yang sama-sama 2 itu satu kelompok juga. Nah, coba. Nah, coba yang 1, 2 di sini. Ya, coba cari kawannya. Dan mati.